Tuhan, terima kasih untuk pagi yang cerah ini, nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berbakti, bersekutu pada minggu pagi ini Tuhan. Bapa, minggu ini merupakan juga minggu terakhir di tahun 2024. Sebentar kami akan meninggalkan tahun 2024 dan akan memasuki tahun yang baru 2025. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru nanti, tapi kami tahu dan kami yakin sebagai anak-anak-Mu Tuhan, bahwa penyertaan-Mu akan selalu bersama-sama, setia adanya, dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Tuhan, kuatkanlah hati kami. Ajarlah kami untuk selalu datang padamu dan dekat padamu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Bapa, ajarlah kami juga untuk menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengikutimu, beriman padamu di tengah badai kehidupan apapun yang harus kami alami. Tuhan, tolonglah pimpin juga hamba sendiri dalam menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kata-kata ini keluar hanyalah datang daripadamu saja Tuhan. Dan juga Roh Kudus, hamba berdoa kiranya Engkau celikkan, bantu kami semua untuk bisa mengerti firman-Mu dengan baik dan benar, dan mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari. Kami teringat akan teman-teman yang tidak bisa hadir pada hari ini. Tuhan tahu keberadaan mereka. Tuhan tolong lindungi dan pimpin mereka Tuhan. Jikalau ada hati yang masih keras, yang menolak-Mu, hati yang jauh daripadamu pada saat ini, Tuhan, kiranya Engkau ingatkan mereka lagi untuk datang padamu Tuhan. Karena kami tidak tahu kehidupan ini bagaimana. Hari ini kami sehat, mungkin besok kami sudah tidak sehat lagi. Bapa, lembutkanlah hati kami semua, agar kami sungguh-sungguh berserah padamu Tuhan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, doain jalan sempurna ini segala kemuliaan bagimu. Amin. Oke. Kalau masih yang ingat terakhir memang pembicaraan antara Saduki dan Tuhan Yesus tentang Saduki men-challenge, menantang Tuhan Yesus dengan pertanyaan kalau wanita itu menikah dengan 7 laki, lalu pada akhirnya siapa suami daripada sang wanita ini. Dengan tujuan dia kelompok Saduki yang seperti saya sudah jelaskan minggu lalu, bahwa mereka tidak percaya akan ada kebangkitan dari antara orang mati atau kehidupan sesudah kematian. Maka itu mereka memberikan menantang Tuhan Yesus dengan membuat kisah seperti itu, seorang wanita yang mempunyai 7 orang laki. Dan hari ini seperti kita tadi baca, kalau kita lihat terus di dalam ayat 28, lalu ada ahli Taurat kembali pada orang Farisi ya. Ahli Taurat itu umumnya orang Farisi, yang kemudian dia mendengar pembicaraan tadi Yesus dengan orang Saduki ini. Dan lalu orang Farisi ini kemudian melontarkan satu pertanyaan yang betul-betul penting ya, betul-betul penting. Saya pikir orang Farisi ini bertanya sesuatu yang menjadi satu dasar daripada segala iman orang percaya. Ia bertanya seperti dikatakan di ayat 28, ia langsung bertanya pada Yesus, hukum manakah yang paling utama? Hukum manakah yang paling utama? Kita harus mengerti pada saat itu ya. Ada kelompok yang membedakan hukum Tuhan itu, ada yang mengkategorikan, ada yang bilang bahwa hukum ini adalah yang major, yang penting, hukum yang primer, hukum yang sebelah lagi, ini minor atau sekunder. Jadi ada pembagian antara yang primary, yang primer, dan yang sekunder, yang paling penting dan yang kurang penting gitu. Lalu ada lagi kelompok yang mengatakan bahwa nggak bisa semua hukum itu sama pentingnya. Nah, jadi kalau kita pikir orang Farisi ini ketika ia bertanya pada Yesus, hukum manakah yang paling utama? Maka Yesus harus dengan bijaksana menjawab ini. Kalau Tuhan Yesus bilang, hukum yang ini yang primer, yang penting, lalu kelompok yang sebelah kan bilang, loh kok hukum dibagi-bagi begitu, hukum Tuhan?
Nah, kalau Tuhan Yesus bilang bahwa semua hukum itu sama, nah hukum yang ini akan kemudian menantang Tuhan lagi, bilang, gak bisa dong, dari pembagian kami, ini dan segala macam. Jadi jawaban Tuhan Yesus itu seperti ketika orang Farisi bertanya, kita bayar pajak atau enggak? Bayar pajak ke Kaisar Romawi atau enggak? Ya, kita bisa lihat ya, sekali lagi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya dengan kata lain tuh ada jebakan-jebakannya di belakang layar itu. Tetapi orang ini bertanya suatu pertanyaan sebenarnya yang sangat baik, yang menjadi satu dasar daripada iman orang percaya. Hukum manakah yang paling utama? Dan langsung Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah, dengarlah, di dalam ayat 29 sampai 31 ya. Dengarlah, Tuhan Yesus mulai, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa, atau bahasa Inggrisnya one, Tuhan itu satu, Esa. Nah, saya hanya ingin mengatakan dulu, basis daripada jawaban Tuhan Yesus ini, ayat 29 sampai 31 itu sebenarnya basisnya adalah kembali pada perjanjian lama dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 5. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 5 ya. Saya akan bacakan nih untuk memberikan kita satu gambaran ya, betapa pentingnya apa yang dikatakan tentang hukum yang utama ini. Ulangan pasal 6 ayat 4 ya. Musa berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Di dalam ayat ketujuh, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, dan selanjutnya. Saya stop sampai 7 aja. Jadi, ini merupakan satu hukum, satu perintah yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan iman orang Israel. Oleh karena itu, orang Israel sampai hari ini tuh ada yang disebut dengan istilah Shema. Shema itu adalah pengakuan iman orang-orang Yahudi, yang mana mereka lakukan kalau mereka bangun tidur pagi-pagi dan sebelum tidur malam-malam. Mereka akan mengucapkan pengakuan iman ini tentang, hai dengarlah orang Israel, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Allah kita itu adalah Esa, dan kemudian kasihilah Tuhan Allahmu dan sebagainya. Ya, jadi ini merupakan satu pengakuan iman dalam di dalam orang-orang Yahudi yang sangat-sangat penting yang mereka ucapkan. Ya, Shema ini menjadi sangat penting. Dan bahkan sangat pentingnya itu seperti yang tadi kita dengar dalam Ulangan, Musa berkata, ajarkan juga kepada anak-anakmu pada waktu kamu tidur, dalam perjalanan, segala hal. Jadi Tuhan Allah itu menjadi satu dasar daripada kehidupan, keberadaan kita. Nah, seringkali mungkin kadang-kadang kalau kita ingatnya, pada umumnya kalau kita ditanya hukum yang utama apa, kita langsung lompat kepada kasihilah Tuhan Allahmu dan segala macam. Tapi sesungguhnya kita harus ingat, sebelum masuk ke dalam itu, ada ayat yang sebelumnya seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam, seperti juga dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Pengakuan bahwa Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Itu harus dimulai dari situ dulu. Hukum yang utama. Kenapa? Karena Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Itu menjadi satu dasar pengertian yang sangat-sangat penting. Sehingga pada waktu Tuhan perintah, daripada Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan yang kita kasihi, Tuhan yang diperintahkan untuk kita kasihi atau kita sembah, itu sifatnya adalah satu. Tuhan itu Esa. Kita tidak menyembah Tuhan A, Tuhan nomor 1, Tuhan nomor 2, Tuhan nomor 3, Tuhan nomor 4. Tuhan kita itu hanya satu. Tuhan Allah kita yang kita sembah satu, bukan banyak Tuhan.
Jadi istilahnya mungkin ada yang pernah dengar, kita itu percaya pada monoteistik, bukan politeistik. Mono itu artinya satu. Kalau poli itu artinya lebih dari satu. Ya. Iman Kristiani juga. Kita hanya menyembah satu Tuhan, bukan 3 Tuhan. Satu Tuhan. Sehingga dasar ini menjadi sangat penting yang harus dipahami dulu. Sehingga pada waktu kita diminta untuk mengasihi Tuhan, kita tahu yang kita kasih adalah Tuhan hanya satu. Bukan Tuhan nomor 1, Tuhan nomor 2, Tuhan nomor 3, Tuhan nomor 4, 5, dan sebagainya. Ya, kita hanya menyembah satu Tuhan, Tuhan yang Esa. Dan lalu dikatakan bahwa kasihlah, bagaimana cara mengasihi? Kasihnya itu apa? Pengungkapan ungkapan untuk mengasihi Tuhan itu dikatakan dengan segenap hatimu. Dalam bahasa Yunaninya itu disebut kardia. Kardia kalau kita bahasa kedokteran kita sering dengar kardiologi, ya, yang berhubungan dengan jantung. Kenapa? Kalau kita kardia itu adalah, kalau dalam bahasa Yunani itu dikatakan menjadi satu pusat daripada kehidupan kita. Tidak ada kardia, habis hidup kita. Jadi dengan kata lain, maka itu kardia itu dipakai kemudian menjadi kardiologi yang bertujuk kepada jantung. Kalau jantung kita stop atau berhenti, ya habislah udah. Iya kan? Jadi ungkapan dengan segenap hatimu berarti mengatakan bahwa pusat dari segala pikiran apapun semuanya jatuh kepada hati ini. Pusatnya kembali kepada hati, kepada kardia ini. Lalu dengan segenap jiwamu, ya, jiwa tuh dulu, kalau masih ingat pelajaran Markus pasal sebelumnya, bahasa Yunani itu disebut suhe. Suhe itu artinya soul, bahasa Inggrisnya soul, jiwa yang tidak larut dalam kematian. Pada waktu kita mati, fisik kita memang mati. Pada waktu orang meninggal, fisiknya mati, tapi jiwanya itu, rohnya, ibaratnya kayak rohnya itu hidup. Jiwanya itu nggak ikut dalam larut kematian. Lalu dengan segenap akal budimu atau pikiranmu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi dengan kata lain, pada waktu perintah ini dikatakan mengasihi Tuhan Allah kita, Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa, kita diminta seluruh hidup kita. Ibaratnya ini menjadi seluruh hidup kita pakai untuk mengasihi Tuhan Allah kita. Bukan hanya dengan akal pikiran, bukan hanya dengan kekuatan, tetapi dengan akal pikiran, kekuatan, hati kita, jiwa kita pakai semuanya ini untuk mengasihi Tuhan. Hidup kita ini secara utuh, dari kepala sampai kaki, menjadi satu ekspresi kita mengasihi Tuhan. Ya. Ada pepatah yang mengatakan begini. Saya pikir bagus juga, ini dalam bahasa Inggris ya. Love your God and do whatever you like. Love your God and do whatever you like. Mungkin gak? Kasihilah Tuhan Allahmu dan lakukan, kerjain apa yang kamu suka. Gak mungkin kan? Jadi maksud saya gini, bagaimana sih mengasihi Tuhannya dengan segala keutuhan hidup kita ini, dari kepala sampai kaki, hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan itu bagaimana? Pernyataan ini, sekali saya hanya ingin ilustrasi ini mungkin bisa, atau pernyataan ini bisa membantu kita, memberikan kita gambaran. Apakah mungkin di satu sisi kita mengatakan kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, tapi di sisi lain dalam hidup kita melakukan hal-hal yang berlawanan dengan pengakuan bahwa kita mengasihi Allah. Jadi pernyataan ini sederhana tapi sebenarnya mengandung satu makna yang bagus juga. Love your God and do whatever you like. Kamu mau tahu bagaimana cara kamu mengasihi Tuhan, dan love your God and do whatever you like. Mana mungkin
Mana bisa kita mengasihi Allah dan melakukan apapun yang kita mau? Jadi kiranya itu bisa mengingatkan kita untuk hang on, pada waktu kita ingin melakukan sesuatu, ntar dulu ya. Apakah apa yang kulakukan, apa yang akan kuucapkan, ini merupakan satu ekspresiku pada ekspresi rasa kasihku pada Tuhan. Kalau enggak, dan kita harus menjadi satu lampu merah, kita harus hati-hati. Ya. Jadi sekali lagi, nggak bisa kita katakan bahwa, oh tanganku kulakukan untuk Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi otakku, masa bodoh, aku mikir yang enggak aja. Mataku, yang enggak aja masa bodoh. Tapi kakiku aku lakukan setiap hari Minggu, ku pakai untuk ke gereja. Nggak bisa begitu. Mengasihi Tuhan yang perintah, yang hukum yang utama, yang menjadi salah satu hukum yang menjadi hukum utama adalah kita pada waktu kita mengasihi Tuhan seluruhnya tubuh kita ini. Nggak bisa separuh-separuh atau seperempat, sepertiga perempat. Nggak ada begitu. Dan lalu ayat 31. Dan kemudian apa? Hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Satu, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan ya, sebelum mengasihi sesama manusia atau sebelum mengasihi manusia atau orang lain, tuntutan yang lain adalah, atau perintah yang lain dikatakan oleh Tuhan Yesus, kasihilah mulai dari dirimu sendiri. Kalau engkau tidak bisa mengasihi dirimu sendiri, bagaimana engkau kemudian bisa mengasihi orang lain? Kenapa begitu penting kau harus mengasihi dirimu sendiri? Ingat minggu lalu pada waktu orang Farisi bertanya Tuhan Yesus tentang bayar pajak itu untuk siapa, dan Tuhan Yesus bilang di koin gambarnya siapa, yang di koin gambarnya si Kaisar ya untuk Kaisar, yang untuk Tuhan ya untuk Tuhan. Ingat saya katakan bahwa kita ini diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk juga mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri itu bukan menjadi egois ya. Bukan di sini Tuhan Yesus bilang, oh kamu jadi selfish atau mau menang sendiri aja. Bukan begitu. Itu bukan mengasihi diri sendiri kalau menurut saya. Itu berdosa. Ya. Mengasihi dirimu sendiri dengan satu pemahaman bahwa kenapa itu penting dan kenapa itu harus. Karena aku diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka itu aku harus belajar untuk mengasihi diriku sendiri juga. Karena aku adalah ciptaan daripadanya. Kalau aku menyia-nyiakan hidupku sendiri, mengabaikan keberadaanku sebagai diriku sendiri yang adalah ciptaan Allah, berarti apakah aku ini mengasihi Allah? Kembali lagi pada hukum yang pertama. Kalau hidupku sembarangan, masa bodoh, ugal-ugalan, kembali lagi kepada pernyataan itu, love your God and do whatever you like. Apakah mungkin begitu? Apakah bisa begitu? Jadi saya ingin mengajak kita semua sekali lagi untuk menghargai selalu hidup kita sendiri. Kita diberikan kesempatan untuk hidup dalam muka bumi ini, dalam dunia ini, bukan untuk kebetulan doang cuma numpang lewat gitu. Tapi ada satu tujuan yang Tuhan berikan buat kita, sehingga kita diizinkan lahir di muka bumi ini. Kalau kita bisa mengasihi diri sendiri, kemudian yang kedua, aspek kedua, dan belajar mulai untuk mengasihi sesama manusia, orang-orang lain. Nah ini yang berat terus serangannya. Kita sih ngucapinnya sih gampang, terus terang aja, kalau ditanya ya bisa aja ucapin.
Tapi saya berpikir, gimana ya Tuhan, kalau orang itu sudah menyakiti saya, bagaimana saya bisa mengasihi dia? Jujur, saya akui, saya nggak punya jawabannya secara 100% yang gimana gitu. Karena saya tahu, saya pribadi harus berjuang, harus bergumul dalam hal itu. Nggak gampang ya. Tapi ini ada satu, Rasul Paulus menulis di dalam Roma pasal 13 ya, ayat 8. Ada dua bagian nanti yang saya ingin bacakan, dari Roma dan dari 1 Yohanes. Ini dari Roma dulu, Roma pasal 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, ini yang Paulus, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Rasul Paulus mengaffirm menekankan ya apa yang hukum yang utama yang disebutkan dalam Ulangan pasal 6 dan apa yang kemudian Tuhan Yesus sebutkan dalam Markus 12. Barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Dan lalu yang lebih lagi nih, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19 sampai ke 21, yang jadi 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 dikatakan di dalam 1 Yohanes ini pasal 4 ayat 19, kita mengasihi kenapa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, Ia mengirimkan anak yang tunggal, Yesus Kristus, mengasihi kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Dengan segala macam boroknya kita. Tapi Allah tetap mengasihi kita. Ia memberikan contoh dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Dan lalu di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa, dengarkan ini ya, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tapi ia membenci dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi ini firman Tuhan yang mengatakan, yang berlaku juga buat saya. Kalau tidak bisa mengasihi saudara yang dilihatnya, bisa dilihat dengan mata, bagaimana bisa mengasihi Allah yang tidak dilihatnya? Satu tantangan yang berat ya. Nggak mudah memang. Bagaimana bisa mengasihi manusia yang, sekali lagi, yang mungkin sudah menyakiti kita seringkali dalam berbagai hal. Tapi ini adalah perintah Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus diingatkan. Harus diingatkan untuk hal yang utama ini. Sekali lagi Tuhan Yesus membuka, atau perintah ini juga dikatakan di dalam Ulangan pasal 6, pembukaannya kali kita ingat. Hukum yang terutama ialah, kata pertama adalah, dengarlah. Hear. Dengarlah. Oleh karena itu menjadi sangat penting. Kasihlah Tuhan Allahmu. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihlah sama manusia. Dan kemudian mungkin nanti kalau ada yang mau share, silakan. Sudah firman selesai. Saya juga perlu belajar mungkin dengar cerita-cerita teman-teman nanti yang lain. Karena saya jujur masih bergumul. Bagaimana Tuhan secara konkret mengasihi manusia.
Terutama sekali lagi, kalau manusia tersebut sudah menyakiti berbagai macam hal. Dan saya pun sendiri mungkin juga menyakiti orang lain. Dan tuntutan Tuhan pada orang lain juga untuk mengasihi saya juga sama seperti saya harus mengasihi orang lain. Tapi ingat sekali lagi ya, yang paling penting juga, sebelum belajar mengasihi diri orang lain, kasihilah dirimu sendiri. Karena engkau, kita semua adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kemudian ayat 32 mengatakan, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali. Hebat nih ahli Taurat ini, tepat sekali. Dia mendukung sepenuhnya apa yang Tuhan Yesus katakan. Guru, benar katamu bahwa dia Esa, dia satu, bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, segenap pengertian, segenap kekuatan, mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama. Nah, ini yang menariknya. Ini pengakuan dari orang ahli Taurat ya, atau Farisi. Dikatakan di sini adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jadi dia sendiri mengakui pada akhirnya, ahli Taurat ini, bahwa benar ya, orang Yahudi pada saat itu melakukan korban bakaran, korban sembelihan. Tapi bukan itu yang paling utama. Yang paling utama ini adalah itu yang tadi. Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Jadi dia sendiri menyadari dan mengakui. Tidak ada gunanya kita ke gereja setiap hari Minggu. Tidak ada gunanya kita ikut jam doa, ikut pelajaran Alkitab, kalau kita dalam hati, dalam hidup ini, melupakan Tuhan yang Esa, melupakan apa arti mengasihi Tuhan sesungguhnya dalam hidup kita, dan kemudian terlebih juga melupakan apa artinya belajar untuk mengasihi diri sendiri dan mengasihi manusia, mengasihi saudara-saudara yang lain. Yesus kemudian melihat jawaban orang ini, ahli Taurat ini, dan Yesus mengatakan, bijaksana memang orang ini. Bagaimana bijaksananya jawaban dia orang ini. Dan maka itu Tuhan Yesus mengatakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kita tidak tahu memang. Alkitab tidak menceritakan apakah ahli Taurat ini kemudian percaya Yesus atau enggak. Kita enggak tahu. Dan akhirnya ditutup dengan bahwa setelah berbagai macam pertanyaan dilontarkan kepada Yesus sebelum-sebelumnya dengan penuh jebakan-jebakan Batman, akhirnya ayat 34 menutup dengan, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Mereka udah akhirnya mengakui, ya udahlah, kita Tuhan Yesus menanglah, kita nggak bisa lagi coba jebak-jebak dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang model-model begini. Jadi hari ini mungkin sederhana firman-Nya, dan mungkin sering kita sudah dengar. Tapi sekali lagi pergumulannya itu adalah buat saya, aplikasinya yang konkret itu masih jujur sepertinya jauh. Saya ini masih jauh juga. Mengasihi Tuhan ngomong gampang, mengasihi sesama manusia ngomongnya juga gampang, mengasihi dirimu sendiri ngomongnya juga gampang. Tetapi di dalam konkret aplikasinya, kita harus selalu mencoba refleksi, bertanya pada diri sendiri di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menghadapi ini semua? Tuhan Yesus sudah banyak disakiti selama pelayanan dia di muka bumi ini. Sungguh dia adalah menjadi contoh model kita. Dia dikhianati bahkan oleh salah satu muridnya, Yudas. Bukan di dalam Injil Markus kalau nggak salah, mungkin di dalam Injil Lukas ya kalau nggak salah, yang Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta.
Dari 10 orang kusta yang disembuhkan, hanya berapa yang balik? Cuma 1. 9 udah sembuh. Thank you very much. Terima kasih banyak Tuhan. Goodbye. Dan terlebih Tuhan Yesus terakhir pun harus mengalami penderitaan yang berat. Sebelum ia disalib, ia harus dipukul, dicambuk, diludahi. Tapi di dalam Kristus kita bisa melihat keutuhan Allah yang sebagai satu ungkapan Allah itu mengasihi manusia. Seperti Yohanes mengatakan tadi, 1 Yohanes 4. Kita mengasihi bukan karena kita tahu kita kekuatan kita. Kita mengasihi karena kita tahu bahwa Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengerti betul pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu sebagai satu ungkapan rasa kasih Allah pada manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang seharusnya sebenarnya mungkin kalau kita secara kedagingan, syukurin lo, tahu rasa lo. Tapi Tuhan Allah tidak begitu. Dia mengirimkan Yesus dengan satu misi yang utama untuk menebus manusia sebagai ungkapan rasa kasih Dia pada kita, ciptaan Dia yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Agar kita pada akhirnya dapat kembali dibenarkan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, menjadi satu ciptaan yang utuh sebelum peristiwa jatuh dalam dosa. Marilah kita kiranya menutupi menjelang 2024 ini selesai, kiranya kita terus berdoa, membaca firman Tuhan, merenung, agar di tahun 2025 nanti kiranya kita bisa mengaplikasikan apa yang Tuhan sudah ajarkan dengan lebih baik lagi. Bukan karena kekuatan kita, tapi hanya semata-mata karena kasih anugerah Tuhan. Belajar untuk mengasihi manusia. Belajar juga, tapi yang terutama belajar mengasihi Allah dulu. Dan kemudian belajar mengasihi manusia. Dan juga diri kita sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita tundukkan kepala dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, jikalau kami jujur, terutama hamba sendiri juga Tuhan, tidak mudah mengaplikasikan apa yang Kau perintahkan pada kami dalam bagian firman ini. Ucapan ini mudah mungkin untuk dikatakan, tapi ketika harus dipraktekkan menjadi hal yang sulit. Bapa, ajarlah kami Tuhan. Ingatkan kami, kuatkan kami. Untuk kembali lagi melihat contoh model kami yang sempurna, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yang datang sebagai ungkapan daripada kasih-Mu Tuhan pada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib untuk kami semua. Untuk menebus dosa kami manusia. Bapa, bersihkanlah selalu hati dan pikiran ini. Selidikilah hati dan pikiran ini Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tapi Tuhan, tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Jikalau kami menyimpang, kami salah, Roh Kudus kiranya Kau menegur kami, mengingatkan kami kembali, menuntun kami kembali kepada jalan-Mu. Sekali lagi Tuhan, selidikilah hati dan pikiran ini selalu. Bersihkanlah kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk mengasihi sesama kami manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jadul sempurna ini.